Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Minanur Rahman Al-Mubarak akan mewakili kelompok 5 dalam memperkenalkan anggota kelompok. Saya Raden Muhammad Minanur Rahman Al-Mubarak, nomor NIM 2001-02009. Saya Muhammad Rizky Maluddin, NIM 210-2020. Nama saya Adinda Nindita Nandaldiar, NIM 2001020117. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem budidaya ikan. Budidaya perikanan menurut Witten, yaitu aquaculture, merupakan suatu proses pembiakan organisme perairan dari mulai proses produksi, penanganan hasil, sampai pemasaran. Kemudian menurut Bardak dan kawan-kawan pada 1972, aquaculture merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestikasi, yaitu membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan, kultivasi atau perbaikan kondisi lingkungan, dan penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi pada ekonomi. Dan terakhir, aquaculture merupakan proses pengaturan dan perbaikan organisme akuatik untuk kepentingan konsumsi manusia menurut Webster 1990. Sistem budidaya berdasarkan pergerakan air dibagi menjadi dua, yaitu sistem kolam air deras dan sistem kolam air tenang. Sistem budidaya berdasarkan pergerakan air, sistem kolam air deras merupakan sistem budidaya yang dilakukan di kolam yang memiliki arus air yang mengalir secara terus-menerus. Sistem budidaya ini diadopsi dari sistem budidaya dari Jepang. Lalu ada sistem kolam air tenang yang merupakan sistem budidaya perikanan yang dilakukan di kolam yang tidak memiliki arus air. Sistem budidaya ini sering berada di danau atau waduk maupun kolam tanah atau kolam bundar. Berikut gambar dari sistem kolam air deras dan sistem kolam air tenang. Kemudian jenis sistem budidaya perikanan yang umum diketahui adalah sistem tradisional atau ekstensif, sistem semi-intensif, dan juga sistem intensif. Yang pertama adalah sistem tradisional atau ekstensif, akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Dinda. Silahkan. Sistem tradisional. Definisi budidaya ekstensif merupakan sistem budidaya yang telah berkembang di masyarakat berdasarkan pengalaman turun-temurun dan memanfaatkan pakan alami di dalam kolam budidaya. Bentuk tambak budidaya tradisional sebagai berikut. Biasanya berupa tambak tanah menggunakan pakan alami sebagai pakan utama, digunakan pemupukan untuk menumbuhkan pakan alami di dalam tambak, dan memiliki padat lebar yang rendah. Keuntungan. Sistem ini tidak memerlukan teknologi yang terlalu rumit dalam aplikasinya. Murah. Sistem ini tidak memerlukan input dari luar baik pakan atau obat-obatan. Dan healthy. Hewan yang dibudidayakan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Kekurangan. Karena mengandalkan pakan alami, pertumbuhan ikan lebih lambat. Tidak seragamnya ukuran menurunkan harga jual, dan mudah terpengaruh dengan keadaan alam dan keadaan sekitar. Yang kedua, sistem semi-intensif. Definisi budidaya semi-intensif merupakan sistem budidaya ikan yang memanfaatkan kolam tanah dengan kepadatan yang cukup tinggi dengan tambahan input berupa pakan buatan. Bentuk tambak budidaya semi-intensif yaitu kolam dapat berupa tambak tanah maupun kolam dengan terpal sebagai dasar kolam, menggunakan pakan buatan untuk meningkatkan grow rate dari ikan yang dipelihara dan memiliki padat lebar lebih padat dari sistem tradisional. Keuntungan. Sistem ini memanfaatkan kolam tanah yang tidak menggunakan teknologi yang terlalu advance yang menggunakan kincir untuk menambah oksigen dalam kolam.
Sistem ini menggabungkan pakan alami dan pakan buatan yang menyebabkan modal untuk pakan berkurang. Dan ukuran ikan yang dibudidayakan cenderung seragam karena menggunakan pakan buatan. Kekurangan, adanya penggantian dasar kolam menjadi plastik atau HDPE yang membuat biaya modal lebih besar dan mudah terpengaruh dengan keadaan alam dan keadaan sekitar karena berada di outdoor. Tiga, sistem intensif. Sistem intensif akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Rizky Mauludin. Kepada beliau Halo. dipersilahkan. Sistem intensif. Definisi budidaya intensif merupakan sistem budidaya yang menggunakan input yang besar dengan pemanfaatan teknologi yang rumit, dengan output atau hasil yang lebih besar. Bentuk tambak budidaya intensif. Kolam dapat menggunakan kolam tanah dengan dasar HDPE atau kolam bundar. Banyak menggunakan teknologi baik untuk memenuhi jumlah oksigen dan untuk memantau kualitas air. Menggunakan pakan buatan sebagai pakan utama. Memiliki padat tebar yang sangat tinggi. Banyak digunakan untuk budidaya udang. Keuntungan. Sistem ini memiliki padat tebar yang tinggi, sehingga menghasilkan hasil yang besar. Dengan memanfaatkan teknologi, sehingga survival rate komoditas yang dibudidayakan meningkat. Teknologi yang digunakan memudahkan dalam mengontrol kualitas perairan. Kekurangan. Dengan padatnya teknologi yang dipakai menjadikan biaya modal yang diperlukan untuk memulainya besar. Banyak input yang digunakan mengakibatkan jumlah feses yang banyak yang jika dikelola dapat mencemari lingkungan. Dengan padat tebar yang tinggi, jika terjadi serang penyakit dapat mengakibatkan kematian secara massal. Di darat kita jaya, di laut kita kaya. Sekian dari saya. Lanjut Mas Minan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada yang masih tidak jelas bisa ditanyakan di sesi pertanyaan. Sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.